Hai teman-teman, selamat datang lagi di Belajar Pajak Gratis. Hari ini kita akan membahas tentang hal yang lagi ramai dibicarakan, yaitu seputar perpajakan atas dividen sesuai RUU Omnibus Law. Seperti kita ketahui teman-teman, dividen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dividen adalah menjadi objek pajak sesuai pasal 4 ayat 1 huruf G. Namun, di dalam undang-undang tersebut terdapat dividen yang dikecualikan daripada objek pajak penghasilan, yaitu dividen yang berasal dari cadangan laba ditahan, dan yang kedua adalah dividen tersebut diterima oleh perseroan terbatas yang BUMN atau BUMD yang sahamnya minimal 25% dari jumlah modal investor pemberi dividen tersebut. Namun, dari sini kita ketahui bahwa dividen yang diberikan kepada orang pribadi, kepada Tuan Budi, Tuan Adi, Tuan Mikel, terutang pajak penghasilan sebesar 10% final. Dan bagi perseroan terbatas yang memiliki saham di bawah 25%, penerimaan dividen yang diterimanya dikenakan PPh pajak penghasilan sebesar 15% dipotong oleh pemberi dividen dan dikenakan bagi penghasilan dalam SPT tahunan terutang pajak 20%. Teman-teman, dividen ini selalu menjadi polemik antara wajib pajak dalam bisnisnya. Katakanlah kita beri contoh PT Mifajo yang dimiliki oleh Tuan Mikel dan Tuan Joel. Tuan Mikel memiliki saham 50% dan Tuan Joel memiliki saham sebesar 50%. Mereka ingin mengembangkan bisnisnya. Dan terbukti, katakanlah di tahun 2020 mereka memiliki earning before tax atau laba sebelum pajak sebesar 100 miliar dan dikenakan PPh badan sebesar 22%, 22 miliar dan menerima earning after tax atau laba setelah pajak 78 miliar. 78 miliar ini dapat dibagi oleh mereka karena ini adalah cadangan laba ditahan. Untuk mengembangkan bisnis yang baru, mereka butuh modal yang besar sehingga daripada melakukan setoran sendiri karena ada uang 78 miliar, mereka ingin memudahkannya sebagai dividen. Namun, karena pembagian dividen itu terutang PPh 10%, maka mereka harus membayar sebesar 7 miliar. Apabila dividen itu dibagi 70 miliar, mereka terkena PPh final sebesar 7 miliar. Sehingga daripada terutang dividen, banyak wajib pajak yang melakukan pinjaman kepada PT Mifajo, bukan membagi dividen, tapi meminjam uang ke PT Mifajo. Itu tidak dikenakan PPh final 10%. Hal tersebut, teman-teman, diperjelas dengan contoh pembajakan atas dividen sebagai berikut. Pada laporan keuangan 31 Desember 2018, PT Mifajo memiliki cadangan laba ditahan 12 miliar. Pemegang sahamnya ada PT Mikel 30%, PT Joel 24%, PT PRG 20%, dan Ibu Fed 26%. Pada tanggal 1 Juni 2019, perusahaan bagi dividen sebesar 10 miliar. Semua pemegang saham adalah wajib pajak dalam negeri. Bagaimana pembajakan atas dividen tersebut? Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa bagi dividen pembagian tersebut terutang pajak untuk PT Joel, PT PRG, dan Ibu Fed. PT Mikel tidak terutang pajak karena dia memiliki saham di atas 25%, sama dengan 25%. Sehingga dividen yang terima 3M, 30% kali 10 miliar tidak terutang pajak penghasilan. Namun PT Joel dan PT PRG dipotong oleh PT Mifajo sebesar 15%. Dan dalam SPT-nya dia harus melaporkan 2,4 dan 2 miliar. Itu sebagai penghasilan yang nanti dikenakan pajak sebesar 22%. Ibu Fed, dia dipotong PPh final sebesar 10%, 260 juta. Ini memberatkan tentu bagi pengusaha karena sudah dipajaki di PT Mifajo, tapi pembagian dividen juga dipajaki. Ada lagi dividen yang diterima apabila kita memiliki saham di perusahaan luar negeri, namanya DIM dividen. Sekalipun dividen belum dibagi di luar negeri, tapi secara PMK 256 tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan PMK 107 tahun 2017, wajib pajak dalam negeri yang memiliki penyertaan modal paling rendah 50%
pada badan usaha luar negeri dan bursa di luar negeri, dan juga bersama-sama WPDN lain memiliki saham paling dari 50%, wajib melaporkan DIM dividen dalam SPD tahunan WPDN tersebut. Kemudian di dalam PMK 107 tahun 2017 juga dijelaskan bahwa dasar pengenaan DIM dividen adalah laba setelah pajak badan usaha luar negeri, dan DIM dividennya adalah persentase saham dikali laba setelah pajak. Saat pengakuan DIM dividen menjadi penghasilan adalah pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian laporan pajak badan usaha luar negeri untuk tahun yang bersangkutan. Untuk memperjelas pengenaan pajak atas dividen dari perusahaan saham yang dimiliki di luar negeri, kami akan memberi contoh sebagai berikut. PT Mipajo Pti Ltd terdaftar di Singapura. PT Mipajo adalah wajib pajak dalam negeri yang memiliki saham 80% di Mipajo Pti Ltd. Laporan keuangan Mipajo Pti Ltd tanggal 31 Desember 2017 menghasilkan laba setelah pajak $1 juta. Untuk tahun pajak 2017, Mipajo Pti Ltd memiliki kewajiban melaporkan corporate income tax return pada tanggal 15 Desember 2018. Pertanyaannya, bagaimana pembajakan atas hal tersebut? Jawabannya adalah dasar DIM dividen adalah $1 juta. DIM dividen adalah 80% dikali 1 juta sebesar $800.000. DIM dividen tersebut menjadi penghasilan PT Mipajo pada tanggal 30 April 2019. Kenapa 30 April 2019? Karena Mipajo Pti Ltd paling lambat menyampaikan corporate income tax return adalah 15 Desember 2018. Sehingga PT Mipajo wajib mencatat DIM dividen tersebut dalam penghasilan di SPT tahunan PP Badan 2019. Jika pembukuan PT Mipajo adalah rupiah, maka besarnya penghasilan atas DIM dividen adalah 800.000 dikali kurs pajak tanggal 30 April 2019 sebesar 14.052 per US dollar. Maka semua penghasilan yang harus dilaporkan dalam SPD Badan 2019 adalah 11,2 miliar. PMK 107 tahun 2017 telah dirubah menjadi PMK nomor 93 tahun 2019 yang merubah jenis objek yang menjadi DIM dividen. Nah, hal tersebut teman-teman tentu memberatkan wajib pajak, baik dividen dari dalam negeri maupun dividen atas penghasilan setelah pajak di luar negeri. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law mengatur dividen. Secara umum, RUU Omnibus Law yang kita terima sampai saat ini mengatur bahwa pasal 43 huruf HEP yang dikecualikan dari objek pajak adalah dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak A. orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. B. badan dalam negeri. Artinya, RUU Omnibus Law menyatakan bahwa dividen yang dahulu orang pribadi dikenakan 10% saat ini tidak dikenakan lagi. Kemudian dividen yang dulu badan usaha, kalau sahamnya di bawah 25% terutang PPL 5%, sekarang tidak lagi. Saat ini Undang-Undang Cipta Kerja sangat cerdas. Saya merasa pemerintah saat ini sangat cerdas memberikan peluang besar untuk investasi berkembang di Indonesia. Pengenaan dividen, pengenaan pajak atas dividen cukup membuat investasi tidak berkembang. Dengan begini, dividen yang tidak dikenakan pajak serta-merta akan dana tersebut akan digunakan, dividen cadangan dividen di perusahaan akan digunakan bagi pemegang saham untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya, kita akan memberikan contoh pajakan atas dividen sesuai RUU Omnibus Law ini adalah sebagai berikut. Pada laporan keuangan 31 Desember 2020, PT Mipajo memiliki laberangan laba ditahan 12 miliar. Pemegang sahamnya adalah PT Mikel, PT Joel, PT PRG, Ibu Fed. Pada tanggal 1 Juni 2021, perusahaan membagi dividen kepada semua pemegang saham sebesar 10 miliar. Semua pemegang saham adalah wajib pajak dalam negeri. Bagaimana pembajakan atas dividen tersebut? Dapat kita lihat, teman-teman, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, aturan lama, maka PT Joel, PT PRG, dan Ibu Fed akan terutang pajak penghasilan dari dividen yang diterima. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa orang pribadi maupun badan usaha tidak dikenakan pajak lagi atas dividen yang diterima sepanjang orang pribadi tersebut menggunakan
dana dividen tersebut untuk investasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu ini sangat meringankan para pebisnis. Ini sangat menyenangkan para pebisnis. Pemerintah sudah benar hadir, sudah tepat hadir. Terima kasih sekali bahwa pemerintah sudah tepat hadir untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dividen yang diterima harus diinvestasikan supaya tidak terutang pajak. Dengan investasi yang ada, penyerapan tenaga kerja sangat besar dan pengangguran berkurang dan rakyat sejahtera. Terima kasih teman-teman. Semoga RUU Omnibus Law ini tidak berubah pada saat menjadi undang-undang. Kita tunggu undang-undang Omnibus Law-nya. Apabila undang-undangnya berubah dari RUU yang kami jelaskan sekarang ini, maka kami akan merubah video ini. Semoga RUU Omnibus Law ini memberikan pencerahan bagi banyak orang dan memberikan kesuksesan bagi dunia usaha kita. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe dan beritakan kepada teman-teman yang lain. Semoga kita semua sukses. Ingat, pajak membangun bangsa. Bayarlah pajak dengan benar dan jangan menghindari pajak. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi email kami dan kami akan menjawab dengan sukarela dan dengan gratis karena ini adalah belajar pajak gratis. Terima kasih teman-teman. Semoga kita semua sehat-sehat dan sukses selalu. Terima kasih.